Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para duriyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Al-Arabillah Al-Habib Salih bin Habib Mukhtar Idrus, para alim ulama, para guru-guru agama, seluruh jamaah pembacaan qasidah burdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mana dengan berkah limpahan karunia, inayah serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan rutin kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat, para pecinta, para pengikut beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman nanti. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Mubtadiin, masih membahas tentang faidah lihifzil iman. Yang berikutnya diriwayatkan daripada Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, yang beliau telah bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla 99 kali. Bermimpi, bukan dengan mata zahir lah. Yang beliau telah bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla sebanyak 99 kali. Maka tatkala melihat pula yang ke-100 kalinya, beliau telah menanyakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya. Jadi Imam Abu Hanifah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bermimpi yang ke-100 kalinya, "Ya Allah, apakah sesuatu amalan yang melepaskan haru-hara kiamat?" Maka kata Allah, barang siapa seseorang membaca ini tasbih pada pagi-pagi dan petang-petang, maksudnya pagi dan sore, niscaya terlepas ia daripada siksa hari kiamat dan haru-haranya. Inilah tasbihnya: Subhanal abadiyal abad, Subhanal wahidil ahad, Subhanal faradis samad, Subhana rafi'is sama'i bi ghairi imad, Subhana man basatal arda al ma'i fajamad, Subhana man khalaqal khalqa fa ahsahu ma'adad, Subhana man qasamal arzaqa wa lam yansa ahad, Subhanalladzi lam yattakhidh sahibatu wala walad, Subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanal abadiyal abad, maha suci Allah yang maha kekal. Subhanal wahidil ahad, maha suci Allah yang esa. Subhanal faradis samad, maha suci Allah yang tunggal. As-samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Subhana rafi'is sama'i bi ghairi imad, maha suci Allah yang menegakkan langit dengan ketiadaan tiang. Langit kada betiang ngololah, mun rumah kada betiang hancur, ambruk,
Langit kada ada tiangnya, tapi bisanya tegak di atas, kada bergantung lawan tali juga tuh. Salah satu kebesaran kekuasaan Allah. Subhana man basatal arda 'alal ma'i fajamat. Maha suci Allah yang menghamparkan bumi ini di atas air, fajamat, maka dia menjadi keras. Di bawah bumi ini banyak loh tuh. Orang maulah sumur bor tuh, lihat banyak aja nang keluar. Tapi bumi dijajak keras, kau menyandang makhluk yang ada di atasnya. Seharusnya mun kita tumpahkan tanah ke air, pasti kan larutnya. Ini kada. Nah, itu kekuasaan Allah Ta'ala. Subhana man basatal arda 'alal ma'i fajamat. Subhana man khalaqal khalqa fa ahsahum 'adad. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluk, maka Allah mengetahui bilangannya, jumlahnya seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlah daripada makhluk. Kita kada usah nang sampai keseluruhan. Nang kita warga Al-Kausar aja mungkin dari tahu kita. Harusnya warga Al-Kausar sampai RT 1, RT 2 sampai 11 misalnya. 1 RT aja kita kada tahu. Apalagi nak menghitung misalnya berapa jumlah semut. Nah, semut tuh macam-macam pulang tuh. Warnanya macam-macam, ganal halusnya pulang berapa jumlah kada tahu. Dengan ilmunya, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu seberataan jumlah makhluk yang ada di dunia ini. Mulai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, para malaikat nang jumlahnya ribuan nang kada terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dengan sifat ilmunya Allah. Subhana man qasamal arzaqa wa lam yansa ahad. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagikan seluruh rizki wa lam yansa ahad, dan Allah Ta'ala tidak lupa seorang pun. Mulai manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seberataan dapat bagian rizki yang Allah Ta'ala berikan tanpa terkecuali, lupa ada salah satunya. Kawa membagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kayak apa ya lah, terkadang seakan-akan kita ini kada pernah dipandang, seakan-akan kita ini kada disayang, seakan-akan kita ini kada dihiraukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memandang, memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Tapi kita kada pernah mensyukuri itu. Jarang kita mensyukuri itu. Banyak benar nikmat yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Banyak benar. Kada terhitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Kada minta balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita misalnya ahli melakukan kebaikan-kebaikan, Allah Ta'ala kada mengambil itu dengan apa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan segala kebaikan, amal ibadah, kembalinya lawan kita. Seluruh makhluk misalnya melakukan kemaksiatan, kada merugikan Allah Ta'ala. Seluruh makhluk melakukan misalnya amal ibadah, itu kada menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memandang kita dengan rahmat, dengan kasih sayangnya, dengan segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Tinggal kitanya aja lagi nang kayak apa caranya kita supaya bisa memandang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana man qasamal arzaqa wa lam yansa ahad. Subhanalladzi lam yattakhidh sahibatu wala walad. Maha suci Allah yang dia tidak menjadikan sahibah, pasangan,
teman, wala walad, dan keturunan anak. Karena Allah Ta'ala itu maha suci daripada punya istri, pasangan, dan punya anak. Makanya sifat Allah Ta'ala wahdaniyat, esa. Subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maha suci Allah yang dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang membandinginya dengannya seorang jua pun. Karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini amalan kata Imam Abu Hanifah. Bacaan tasbih ini dibaca pagi dan sore, tujuannya agar terlepas daripada siksa haru-hara kiamat. Subhanal abadiyal abad, subhanal wahidil ahad, subhanal faradis samad, subhana rafi'is samai bi ghairi imad, subhana man basatal arda al ma'i fajamad, subhana man khalaqal khalqa fa'asahu ma'adad, subhana man qasamal arzaqa wa lam yansa ahad, subhanalladzi lam yattakhidh sahibatan wala walad, subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi haru-hara kiamat itu luar biasa. Kan kiamat itu ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kita kada usah mikirakan nang kiamat kubranya, nang kiamat sugranya nih aja nah. Salah satu kiamat sugra kematian. Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh, qamat qiyamu. Apabila meninggal salah satu di antara kalian, maka terjadilah yang namanya kiamat. Di antaranya lagi apa? Banyaknya meninggal para ulama, nang ahli ilmu, itu kiamat juga. Karena kalau sudah banyak meninggal orang-orang yang ahli ilmu, ulama-ulama yang memang membidangi dalam bidang ilmunya, pasti nanti yang berfatwa, yang memberikan pembelajaran orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Lihat, dan kalau di sosmed itu kan sekarang tuh sekahandak, siapa aja boleh jadi penceramah. Iyalah. Siapa aja boleh jadi penceramah, siapa aja boleh memberikan fatwa seakan-akan seperti itu. Ada tahu latar belakangnya, pendidikannya, sekolah di mana, gurunya siapa. Sesat lagi menyesatkan. Ini kiamat juga nih. Maka ilmu yang dimiliki para ulama itu jarang diwariskan. Ini misalnya ulama anak ahli bidang ilmu falak misalnya. Sekarang kan jarang-jarang ilmu falak. Oh, di Pemangkih dulu. Ya. Ketika meninggal ulama-ulama yang ahli bidang ilmu falak, sekarang mana lagi? Sulit dicari. Satu persatu ilmu diangkat Allah Subhanahu. Itu kiamat juga. Salah satu kiamat apalagi? Merajalelaknya kemaksiatan. Orang sekarang melakukan maksiat, perbuatan munkar, itu kada malu-malu lagi. Berzina, lihat, mabuk-mabukan. Maksiat itu ditampaikan sekarang. Buka aurat di sosmed, dilihatkan macam-macam. Coba lihat, naudzubillah min dzalik. Ada sopan-sopan lagi ini. Bangga dengan kemaksiatan, itu kiamat juga tuh. Jadi banyak tanda-tanda kiamat. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang itu membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh supaya selalu mendekat ke majelis-majelis ilmu. Paling kada seminggu ini 2 kali. Itu jangan sampai mati hati kita.
Makanya alhamdulillah kita di sini paling kada 2 kali seminggu ada majlisan di Kubah, di masjid. Diusahakan mendengar barang kada kau mengamalkan kita. Supaya hati kita kada mati. Apalagi kau menambah sampai 3 kali 4 kali misalnya masjid, alhamdulillah. Paling kada 2 kali kita ada majlisan, berkumpul lawan orang-orang baik. Insya Allah dapat sawabnya aja kita, walaupun kada bisa mengamalkan dahulu, tapi paling kada ada niatan hati kita untuk bisa mengamalkan. Nah, ini salah satu amalan tasbih, bacaan tasbih agar kita terlepas daripada siksa haru-haranya hari kiamat yang didapatkan dari Imam Abi Hanifah. Nah, nanti kita lanjutkan doa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa adi wa bisaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم بما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نوصى بالخير ونقبى كل الشر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفا بكتاب في للناس الشفاء وعلى آل كرام الشرف وعلى أصحاب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله